Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi ekonomi untuk kelas 12. Melanjutkan materi selanjutnya, kemarin kan kita sempat belajar sistem informasi akuntansi, lalu sekarang kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, menyajikan persamaan dasar akuntansi, dan materi pokoknya mengenai persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Kita baca dulu materinya ya. Persamaan dasar akuntansi merupakan bentuk konsep pencatatan akuntansi sistem berpasangan atau yang biasa disebut dengan double entry. Sistem berpasangan atau double entry artinya perubahan suatu akun akan mempengaruhi akun yang lainnya. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi ditunjukkan sebagai berikut, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan akuntansi disajikan seperti di atas karena semua laporan keuangan yang dibuat akan berpedoman pada IFRS atau International Financial Accounting Standard, di mana istilah harta atau aktiva digantikan dengan istilah aset, dan istilah hutang dan modal digantikan dengan istilah liabilitas dan ekuitas. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Terdapat 5 unsur persamaan akuntansi yang terdiri dari 1. Aset atau harta atau aktiva. Kedua, liabilitas atau disebut juga kewajiban atau utang. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, ekuitas atau disebut juga modal. Dan yang kelima, beban. Tadi kita sudah disebutkan ya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 5, yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu apa itu aset? Aset atau sumber daya yang dimiliki karena terjadinya peristiwa di masa lalu dan manfaat ekonominya diharapkan diperoleh oleh perusahaan di masa yang akan datang. Jadi aset ini sesuatu yang menjadi milik perusahaan atau individu dan memiliki nilai. Contohnya nih, yang termasuk dalam aset atau harta atau aktiva itu seperti peralatan atau gedung ataupun tanah. Kemudian juga kas. Kas itu uang yang sedang dipegang oleh perusahaan. Itu termasuk aset atau harta. Lalu yang kedua, ada liabilitas atau kewajiban ataupun istilah lain hutang. Nah, liabilitas ini yaitu tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Jadi, suatu perusahaan itu pasti memiliki kewajiban ataupun hutang untuk melakukan proses produksinya. Hutangnya itu dibayarnya itu di masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ekuitas ini adalah sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Jadi intinya, modal itu adalah aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban. Nah, sisanya itu disebut dengan modal. Lalu yang keempat ada pendapatan. Pendapatan ini yaitu aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan liabilitas perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan
atau pembuatan barang jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Sudah jelas ya, kalau perusahaan itu dia memproduksi barang atau jasa karena untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dari apa? Pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Lalu yang terakhir ada beban. Beban ini yaitu arus keluar atau penggunaan lain atas aset atau peningkatan liabilitas karena adanya penyerahan atau pembuatan barang, jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, setiap perusahaan memproduksi barang atau jasa itu sudah pastinya mengeluarkan beban-beban juga. Beban-beban ini seperti kalau misalkan kita perusahaan sepatu, bebannya itu kan pasti membutuhkan listrik, kemudian membayar gaji atau membayar beban sewa gedung, kemudian membayar beban iklan juga. Nah, itu tuh termasuk beban-beban. Jadi, 5 unsur persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu slide selanjutnya ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, coba kalian perhatikan, ini contoh bentuk persamaan dasar akuntansi. Laporan ini tuh laporan dasar akuntansi sebelum kalian membuat laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca. Nah, sebelum membuat itu, yang paling dasar itu kalian membuat persamaan dasar akuntansi. Seperti apa? Nah, contohnya seperti ini bentuknya. Perhatikan, di sini ada tabel. Di atasnya ada judul. Ini selalu ada dan dipastikan harus ada. Jadi setiap kalian membuat persamaan dasar akuntansi, utamakan membuat judul. Judulnya ini ada nama perusahaan, kemudian ada judulnya, persamaan dasar akuntansi, dan ada tanggal periodenya. Periode ini diisi sesuai soal transaksi atau sesuai perusahaan membuat laporan keuangan. Contohnya misalkan untuk periode 31 Januari 2021 atau enggak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021. Nah, untuk nama perusahaannya ini diisi dengan nama perusahaan masing-masing atau kalian bisa isi dengan nama perusahaan sesuai dengan soal. Lalu selanjutnya diisi dengan persamaan dasar akuntansi dan periode waktunya. Untuk tabelnya sendiri itu terdiri dari tanggal, kemudian ada unsur aset, ada liabilitas, dan ekuitas pemilik. Kita ingat lagi ya, tadi di halaman pertama disebutkan bahwa rumus persamaan akuntansi itu terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, tabelnya juga sama. Di sini ada aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Aset ini terdiri dari apa aja? Ini baru sebagian ya. Selanjutnya, kalian bisa tambahkan sesuai dengan keperluan transaksi perusahaan. Kalau di sini, asetnya terdiri dari kas, ditambah piutang usaha, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan. Kalau untuk liabilitas, itu ada utang usaha. Dan untuk ekuitas pemilik, di bawahnya itu ada modal tuan XX. Nah, di sini ada piutang usaha, ada utang usaha. Keduanya beda, sangat beda. Karena kalau piutang usaha ini, orang lain yang memiliki utang kepada kita. Tapi kalau utang usaha,
kita yang memiliki hutang kepada orang lain. Begitu. Dan jangan sampai tertukar. Piutang usaha ini masuk ke dalam aset. Kenapa? Karena kita mempunyai harta di orang lain. Jadi kayak misalkan ibu meminjamkan uang pada perusahaan X. Nah, uang ibu itu termasuk ke dalam aset atau ke dalam harta. Cuman belum ada di tangan ibu. Tapi kalau utang ini masuknya ke dalam liabilitas atau kewajiban. Contohnya kayak ibu mempunyai hutang ke warung. Nah, beda kan ya? Kalau yang piutang mah orang lain punya hutang kepada kita. Kalau liabilitas atau utang, kita yang mempunyai hutang kepada orang lain. Begitu. Lalu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa ekonomi dalam akuntansi yang disebut transaksi. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari transaksi-transaksi tersebut, perlu dilakukan analisis. Gitu. Nah, 1. Analisis transaksi. Setiap transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Apabila mempengaruhi persamaan dasar akuntansi, maka transaksi tersebut akan dibukukan dalam proses akuntansi. Ingat, keseimbangan dalam persamaan akuntansi harus dijaga. Setiap transaksi yang terjadi harus memberikan pengaruh ganda terhadap persamaan dasar akuntansi. Contohnya, apabila suatu aset bertambah, maka dapat mempengaruhi akun yang lainnya seperti berkurangnya aset yang lain, bertambahnya liabilitas, atau bertambahnya ekuitas pemilik. Sampai di sini dapat dipahami? Jadi, hal penting yang dipegang dalam persamaan dasar akuntansi adalah adanya prinsip keseimbangan antara ekuitas, liabilitas, dengan aset. Persamaan dasar akuntansi akan mempengaruhi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, pengaruh tersebut minimal terjadi pada 2 akun. Jadi, setiap kalian menemukan transaksi, itu pasti akan berpengaruh pada akun lainnya. Karena akuntansi ini dikenal dengan double entry atau transaksi ganda, maka setiap transaksi akan berpengaruh pada 2 akun atau 2 unsur. Contohnya, misalkan perusahaan membeli sebuah mobil. Ketika kita membeli sebuah mobil secara tunai, seharga 200 juta, apakah uang perusahaan tetap berjumlah 200 juta atau berkurang? Nah, itu karena adanya sistem berpasangan, jadi setiap satu transaksi itu akan mempunyai pasangan akun. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, di bawah ini ada 2 gambar. Yang pertama itu soal analisis transaksi, yang kedua itu hasil analisis transaksinya. Kita coba ya. Yang pertama tanggal 2 April 2014, Pak Yuda akan mendirikan usaha ekspedisi khusus ke daerah Kalimantan. Sebagai modal awal, ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta dan 3 unit mobil box seharga 600 juta. Langsung kita analisis transaksinya tanggal 2 2014. Analisis transaksinya yaitu
akun kas kendaraan dan modal bertambah. Kenapa? Karena sebagai modal awal dia menyetorkan uang. Uang itu bisa berupa kas. Uang itu masuknya ke kas sebesar 150 juta dan 3 unit mobil sebesar 600 juta. Bertambah juga kendaraannya nih. Asetnya, aktifanya bertambah sebesar 600 juta. Apakah cukup di situ? Tidak, tapi bertambah juga modalnya. Sebesar berapa? Tinggal kita jumlahkan aja, 150 juta ditambah 600 juta, totalnya 750 juta. Lalu tanggal 3 April, membeli peralatan kantor berupa 4 unit komputer dan 4 unit mesin print seharga 18 juta secara tunai. Membeli peralatan, artinya kita membeli peralatan dan mengeluarkan uang kas juga, karena ini pembeliannya secara tunai. Nah, otomatis di dalam tabel tersebut kita lihat yang tanggal 3 kasnya dalam kurung 18 juta, artinya dalam kurung itu dikurangi ya, dikurangi 18 juta, lalu peralatannya bertambah. Berapa? 18 juta. Seperti itu. Jadi tidak hanya berkurang di kas aja, tapi kita juga harus menambahkan peralatan sebesar 18 juta. Kita ingat sistem berpasangan ya, atau double entry. Jadi setiap ada transaksi itu tidak sendirian yang masuk ke dalam transaksi itu, tidak hanya satu akun, tapi minimal ada 2 akun. Seperti itu. Kemudian tanggal 6 April, Pak Yuda membeli perlengkapan kantor senilai 5 juta secara kredit. Secara kredit ini artinya secara hutang ya. Jadi dia membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta secara kredit. Apakah uangnya berkurang? Tidak. Kenapa? Tapi karena dia membayarnya secara utang. Jadi apa yang bertambah? Utangnya ya. Utangnya bertambah 5 juta, bukan kasnya yang berkurang 5 juta. Tapi bertambah juga perlengkapannya. Jadi di tanggal 6 April ini uang kasnya tidak berkurang karena dia membeli secara kredit, tapi utangnya yang bertambah sebesar 5 juta dan perlengkapannya juga yang bertambah karena harta dia juga bertambah membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Seperti itu. Kemudian tanggal 8 April membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta secara tunai. Nah, kalau tadi tanggal 6 dia membeli perlengkapan kantor secara kredit atau secara hutang, tapi tanggal 8 dia membeli perlengkapan kantor secara tunai. Jadi otomatis akun kasnya berkurang sebesar 5 juta karena dia membeli perlengkapan secara tunai, dan bertambah juga 5 juta perlengkapannya sebesar 5 juta. Jadi ada 2 akun yang berubah atau yang mengalami transaksi. Lalu tanggal 10, Pak Yuda membayar utang tanggal 6. Pak Yuda membayar utang tanggal 6. Tanggal 6 itu dia membeli perlengkapan kantor senilai 5 juta. Kalau misalkan dia membayar utang, berarti kan kas dia berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Karena dia membayar utang. Kemudian apalagi yang berkurang? Utangnya berkurang. Karena dia membayar utang, melunasi utang. Sebesar berapa? 5 juta. Lalu lanjut tanggal 18 April. Tanggal 18 April Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.200.000. Apabila mengambil uang pribadi atau prive istilah lainnya, itu pasti mengurangi uang kasnya sebesar 2.200.000 dan berkurang juga modalnya sebesar 2.200.000. Nah, coba kalian lihat. Di kolom kasnya berkurang 2.200.000 dan berkurang juga di akun modalnya sebesar 2.200.000. Lalu tanggal 22 April Pak Yuda mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 10 juta. Mendapat pinjaman, kira-kira apa nih? Apakah uang kasnya bertambah ataukah modalnya berkurang? Tidak ya, karena dia mendapatkan modal pinjaman dari bank, berarti kas dia bertambah sebesar berapa? 10 juta. Dan modal dia juga bertambah berapa? 10 juta. Karena mendapat pinjaman. Lalu yang terakhir tanggal 29 April, Pak Yuda membeli peralatan kantor senilai 2.500.000 secara kredit.
membeli peralatan kantor. Peralatan kantor dia bertambah sebesar 2.500.000, tapi kas dia tidak berkurang karena dia membelinya secara kredit. Jadi yang bertambahnya apa? Utang sebesar 2.500.000. Nah, kita lihat ya, setelah ditotalkan saldo akhirnya yang kas 129.800.000, kendaraannya 600 juta, peralatannya 20.500.000, pelengkapannya 10 juta, dan utangnya 2.500.000 dan modalnya 757.800. Coba kalian hitung, apakah di aktiva sebelah kiri totalnya sama dengan pasifa di sebelah kanan antara utang dan modalnya? Dan ternyata hasilnya sama ya, antara sisi sebelah kanan dan kiri. Total aktiva ada 760.300.000 dan pasifanya atau likuiditas tambah liabilitas ditambah ekuitasnya sebesar 760.300.000. Jadi ini seimbang. Berarti kita karena kita sudah balance, berarti kita bisa melakukan pembuatan laporan selanjutnya. Nah, sekarang lanjut ke pencatatan transaksi. Kita kan sebelumnya telah membahas tentang analisis transaksi, kemudian kita masuk ke pencatatan transaksinya. Untuk memudahkanmu dalam menganalisis pengaruh yang ditimbulkan transaksi-transaksi, perhatikan contoh analisis transaksi yang terjadi di Salon Amanda pada bulan November 2013 sebagai berikut ini. Investasi pemilik. Pada tanggal 1 November 2013, Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal Salon Amanda. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset Salon Amanda yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Aset kas Salon Amanda akan bertambah sebesar 25 juta yang akan diikuti dengan bertambahnya ekuitas modal pemilik dengan besar yang sama, yaitu sebesar 25 juta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan persamaan akuntansi berikut ini yang disajikan dalam ribuan rupiah. Nah, kita analisis ya. Pada tanggal 1 itu, Nyonya Amanda menyetorkan uang 25 juta. Otomatis yang berpengaruh adalah asetnya, kasnya yang bertambah. Apakah kasnya aja yang bertambah? Tidak. Tapi bertambah juga ekuitasnya atau enggak modalnya sebesar berapa? 25 juta. Nah, kita catat. Tanggalnya diisi jangan lupa tanggal 1 November. Kemudian kasnya juga diisi 25 juta dan ekuitasnya juga diisi 25 juta. Begitu. B. Pembelian peralatan. Pada tanggal 2 November 2013, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Aset kas salon Amanda berkurang 5 juta yang diikuti dengan bertambahnya aset peralatan dengan besar yang sama yaitu 5 juta. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Nah, tanggal 2 November itu Nyonya Amanda membeli peralatan sehingga kasnya itu yang asalnya 25.000 berkurang 5.000. Maksudnya 5 juta untuk dibelikan peralatan. Apakah kasnya saja yang berkurang? Oh tidak. Tapi peralatannya juga bertambah karena uang yang 5 juta itu dibelikan peralatan. Jadi kita isi di 5 juta berkurang di kas dan peralatan bertambah 5 juta. Kemudian kita hitung saldo akhirnya. Lihat ya, 25 juta dikurangi 5 juta. Ini 25.000 artinya dalam ribuan rupiah ya. Saldo akhirnya 20 juta, peralatannya 5 juta, dan ekuitasnya 25 juta. Masih tetap ya. Kemudian cek pembelian pelengkapan secara kredit. Pada tanggal 5 November 2013, Nyonya Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Ingat, secara kredit artinya kalau secara kredit itu secara hutang. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya liabilitas, yaitu hutang.
Aset pelengkapan bertambah sebesar 2.500.000 yang diikuti dengan bertambahnya liabilitas utang usaha sebesar 2.500.000. Intinya, setiap transaksi itu tidak mungkin sendiri. Maksudnya itu setiap transaksi itu pasti minimal mempengaruhi dua akun. Kayak gini, misalkan ini kan membeli perlengkapan secara kredit. Artinya, lihat yang tanggal 5 November. 5 November, dia perlengkapannya bertambah sebesar 2.500.000 dan liabilitasnya atau utang usahanya juga bertambah sebesar 2.500.000. Jadi saling berpasangan ya. Baik itu di asetnya saja ataupun aset dan liabilitas. Berbeda-beda setiap transaksi. Lalu kita hitung saldo akhirnya. Saldo akhirnya yang kas 20 juta, yang piutang masih kosong, perlengkapannya 2.500.000, peralatannya 5 juta, liabilitasnya 2.500.000 dan modalnya 25 juta. D. Penerimaan pendapatan jasa salon. Pada tanggal 8 November 2013 diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta. Nah, jadi salon Amanda ini mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta. Akun apa nih kira-kira yang bertambah? Ya, betul. Akun kasnya bertambah sebesar 2 juta. Dan pendapatannya bertambah juga 2 juta. Akun pendapatan ada di mana? Ada di modal, karena pendapatan menambah modal sebesar 2 juta. Lalu saldo akhirnya jadi 22 juta, pelengkapannya 2.500.000, peralatannya tetap 5 juta, liabilitasnya 2.500.000 dan modalnya jadi 27 juta. E. Penerimaan pendapatan jasa salon secara tunai dan kredit. Pada tanggal 17 November 2013, salon Amanda telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta yang baru dibayarkan sebesar 1 juta oleh pelanggannya. Transaksi ini menyebabkan pertama, bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas. Aset kas dan piutang bertambah masing-masing sebesar 1 juta dan 2 juta. Kenapa berbeda? Lihat, perhatikan lagi ya. Karena tanggal 17 itu pelanggannya hanya membayar pendapatan cashnya itu sebesar 1 juta. Sisanya masuk ke mana? Sisanya masuk ke piutang usaha. Tadi piutang usaha itu apa? Yaitu kita mempunyai uang atau kas di perusahaan lain atau di orang lain. Nah, itu masuknya ke piutang usaha. Kemudian masih ada satu akun lagi. Menambah apa? Menambah modal. Sebesar berapa? Sebesar 3 juta. 3 juta dari mana? Dari total ini 1 juta ditambah 2 juta. Dari kasnya 1 juta ditambah piutangnya 2 juta. Jadi totalnya 3 juta. Perhatikan yang tanggal 17 November ya. Kasnya bertambah 1 juta. Piutang usahanya bertambah 2 juta dan modalnya juga bertambah 3 juta. Nah, ini keterangannya pendapatan jasa. Saldo akhirnya berapa? Kas 23 juta, piutang 2 juta, perlengkapan 25 juta, peralatan 5 juta, utang usaha 2.500.000 dan modalnya 30 juta. F. Pembayaran modal. Pada tanggal 20 November 2013, salon Amanda membayar beberapa beban secara bersamaan. Beban yang dibayarkan antara lain beban gaji karyawan sebesar 800.000, beban sewa tempat sebesar 600.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Nah, coba kalian perhatikan transaksi apa aja yang berpengaruh? Yaitu transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas. Kenapa? Karena kan istilah kita membayar beban gaji, beban listrik, beban telepon kan itu kita mengeluarkan uang kas. Lalu berkurangnya juga modal. Sebesar berapa?
Kita jumlahkan saja. 800.000 ditambah 600.000 ditambah 300.000. Totalnya berarti ada 1.700.000 yang diikuti dengan berkurangnya ekuitas. Nah, tabelnya kita lihat ya tanggal 20 November. Karena kita membayar beban-beban kayak beban gaji, beban listrik dan beban sewa, otomatis kas kita berkurang. Sebesar berapa? Kita jumlahkan tadi totalnya ada 1.700.000 dan jangan lupa berkurang juga ekuitas sebesar 1.700.000. Kita rinciin ya, 800, 600 sama 300. Dan jangan lupa isikan juga saldo akhirnya. Lalu pembayaran utang usaha. Pada tanggal 25 November 2013, Salon Amanda membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November sebesar 1 juta. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya liabilitas. Aset kas akan berkurang sebesar 1 juta yang diikuti dengan berkurangnya liabilitas utang usaha sebesar 1 juta. Nah, perhatikan langsung ke tabel ya. Tanggal 25 November membayar utang, otomatis kasnya berkurang sebesar 1 juta. Dan berkurang lagi juga utang usahanya. Berapa? 1 juta. Kemudian jangan lupa tuliskan juga saldo akhirnya ya. H. Penerimaan dari piutang usaha. Pada tanggal 27 November 2013, Salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 November 2013. Transaksi ini akan menyebabkan bertambahnya aset dan berkurangnya aset lain. Yang pertama, aset kas akan bertambah sebesar 2 juta dan aset piutang usaha juga akan berkurang sebesar 2 juta. Nah, coba kalian perhatikan tabelnya tanggal 27. Karena Salon Amanda mempunyai piutang usaha dan dibayarkan pada tanggal 27, otomatis dia mendapatkan uang kas sebesar 2 juta, tapi berkurang juga piutang usahanya sebesar 2 juta. Kemudian jangan lupa saldo akhirnya kalian isi. Lanjut ke I, penarikan kas oleh pemilik. Pada tanggal 30 November 2013, Nyonya Amanda menarik sebagian uang kas sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas. Aset kas akan berkurang sebesar 500.000 yang diikuti dengan berkurangnya ekuitas modal pemilik dengan jumlah yang sama yaitu 500.000. Nah, sekarang perhatikan tabelnya. Nah, kita lihat tanggal 30 November. Salon Amanda melakukan pengambilan uang secara pribadi. Pengambilan uang secara pribadi ini kalau dalam akuntansi istilahnya prive ya disebutnya. Nah, 30 November, apa yang terjadi? Transaksi kasnya berkurang sebesar 500.000 yang diikuti dengan modalnya berkurang 500.000. Keterangannya ada di pinggir ya, prive pemilik. Lalu saldo akhirnya kita lihat. Saldo akhir dari kas 21.200.000. Piutangnya kosong, pelengkapannya ada 2.500.000, pelengkapannya 5 juta. Lalu di sebelah kanan ada liabilities dan ekuitas. Utang usahanya ada 1.500.000 dan modalnya ada 27.200.000. Jika kita totalkan dari akun-akun sebelah kiri yang aset dan sebelah kanan liabilities ekuitas, totalnya sama 29.300.000 dan sebelah kanan juga sama 29.300.000. Jadi saldo pada aktiva dan pasiva itu seimbang, balance. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan dalam membuat laporan keuangan selanjutnya. Tapi apabila di antara
aset ataupun liabilitas ekuitas tidak seimbang, misalkan di sini 29 juta dan di sini 23 juta. Nah, itu kita harus memperbaiki lagi tuh. Apakah ada analisis transaksi yang salah? Mungkin saja ada yang ketuker, misalkan kasnya belum dikurangin atau enggak peralatannya belum bertambah atau utang usahanya belum berkurang. Jadi intinya kembali ke rumus persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas dan ekuitas pemilik. Jadi di antara aset aktiva sama dengan liabilitas dan ekuitas itu harus seimbang totalnya. Kalau sudah seimbang, baru kita bisa lanjut ke membuat laporan uang selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dalam membuat laporan keuangan itu harus disertakan judulnya, nama perusahaannya apa, terus laporan keuangannya apa, apakah persamaan dasar akuntansi atau enggak laporan laba rugi. Di sini juga jangan lupa untuk periode waktunya tanggal berapa, bulan berapa, begitu. Lihat ya, ini pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Salon Amanda, persamaan akuntansi untuk periode yang berakhir pada bulan November 2013 dalam ribuan rupiah. Nah, ini bentuknya persamaan dasar akuntansi setelah melakukan proses analisis transaksi dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November. Nah, perhatikan dan perhatikan juga saldo akhirnya. Samakan balance dari persamaan dasar akuntansi Salon Amanda di atas dapat dianalisis lebih lanjut mengenai laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu beda-beda ya. Ada persamaan dasar akuntansi, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Nah, tadi kan kita sudah membuat hasil dari persamaan dasar akuntansi dari hasil transaksi Salon Amanda. Kemudian setelah kita mempunyai persamaan dasar akuntansi, kita bisa membuat laporan keuangan selanjutnya. Yaitu apa? Lihat nih. Yang pertama ada laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi ini hanya membutuhkan akun pendapatan dan akun beban-beban. Kalian perhatikan contohnya ya. Salon Amanda, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 30 November. Pertama, pendapatannya berapa? 5 juta dikurangi beban-beban, ada beban gaji, beban sewa, beban listrik. Lalu, total bebannya berapa? Kita kurangi dari pendapatan berapa dikurangi total beban. Ada 3.300.000. Lalu ada juga laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau perubahan ekuitas ini, perubahan modal ini hanya membutuhkan akun modal dan akun investasi. Lalu juga ada laba bersih dan dikurangi prive. Nanti kita belajar untuk membuat laporan selanjutnya ya. Lalu ada laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, ini yang sering terjadi di perusahaan keuangan. Jadi perusahaan keuangan tuh membutuhkan sekali posisi keuangan. Karena biar kita tahu tuh aset kita tuh ada berapa juta, kasnya ada berapa, peralatannya ada berapa, kemudian modal kita ada berapa, utang usaha kita juga ada berapa. Kalau di laporan neraca ini kita bisa mengetahui nih apakah total aset kita yang di sebelah kiri dan total liabilitas ekuitas kita seimbang atau malah tidak seimbang. Biasanya kalau tidak seimbang ini memang ada kekeliruan dalam menganalisisnya. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, kalau laporan arus kas ini lebih menekankan pada kas masuk dan kas keluar perusahaan. Jadi
akun-akun seperti pendapatan, beban itu tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Dan setiap laporan-laporan keuangan itu mempunyai akun-akun yang digunakan tersendiri. Seperti ini laporan arus kas yang digunakan ya seluruh kas aja yang dimasukkan. Ada juga investasi dan preview pemilik. Seperti itu.